Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah sholawatullahi wa salamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah waj'alna wa ashabana ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisyihah wa salamah wa sa'adah wa rabitah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'd. Sugeng rawuh para dulur-dulur, sahabat-sahabat konco-konco di channel ini. Mudah-mudahan mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat seger waras ayem tentrem bejo mulya tinata slamet donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, para dulur-dulur semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe nggih. Nah, semoga dengan itu kula lan panjenengan saged ketemu, saged kepanggih di kemudian hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Oke dulur-dulur, pada kesempatan kali ini ya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara ruqyah mandiri atau ruqyah untuk diri sendiri. Kenapa kok berbagi informasi tentang itu? Nah, karena ruqyah mandiri ini diperbolehkan untuk diamalkan oleh siapa saja. Dalam hal ini amaliyah ini atau amaliyah ini nggih, ruqyah mandiri ini diijazahkan oleh beliau Gus Alamuddin As-Siddiqi, founder Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Karena saya sendiri adalah bagian dari praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang ada di Kediri, yakni namanya Tim Ganda Rusa atau Gerakan Dakwah Ruqyah Aswaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, panjenengan saged nge-follow atau nge-add Facebooknya yang bernama Tim Ganda Rusa. Itu adalah media publikasi dari Gerakan Dakwah Ruqyah Aswaja cabang Kediri yang saat ini diketuai oleh beliau Al-Ustadz Yusuf Darmanto dari Ngancar Kabupaten Kediri, dari timur sana. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi nggih tentang bagaimana cara ruqyah mandiri versi Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Apa sih yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah menyiapkan air, entah itu air sumur, air mineral atau air hujan. Yang terbaik menurut saya adalah air hujan, sebagaimana yang diterangkan oleh dalam kitab-kitab salafus saleh bahwa ada fadilah-fadilah, keutamaan menggunakan air hujan, atau menggunakan air zam-zam juga boleh, itu lebih baik seperti itu ya. Tapi yang terpenting adalah menggunakan air yang dapat diminum untuk mandi, untuk memasak dan lain-lain, tentunya seperti itu. Yang kedua adalah berwudu, bersuci. Jadi saderenge sebelum, ini bahasanya campuran, ngapunten. Sebelum melakukan ruqyah, sebaiknya panjenengan berwudu, bersuci dulu dari hadas, seperti itu. Yang ketiga adalah berpakaian yang sopan. Jadi ketika membaca ruqyah, karena hal ini berkaitan dengan ayat-ayat suci, maka untuk menghormati yang panjenengan baca, yang panjenengan rapalkan, hendaknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, seperti itu dulur-dulur nggih. Terus selanjutnya adalah niat. Nah, niat itu menempati posisi yang paling penting juga. Tanpa niat, mangke hasilnya kurang maksimal. Bagaimana cara niatnya? Bebas. Menggunakan bahasa Indonesia boleh, menggunakan bahasa Arab boleh, menggunakan bahasa yang jenengan pahami juga boleh. Penak-penakan saya niat ruqyah sebagaimana guru-guru saya mengajarkan ruqyah ini, atau sebagaimana guru-guru kita membaca ruqyah ini. Seperti itu. Gampang nggih niate. Seperti itu niatnya.
niat ruqyah, dan jenengan harus yakin mantap bener atau mantap bener-bener mantap berobat dengan Al-Qur'an. Bahwa dasarnya itu ada di dalam Al-Qur'an, wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu mengandung obat, mengandung syifa. Tidak dibatasi penyakit apa. Obat penyakit apa tidak dibatasi. Di situ general, umum, untuk penyakit medis atau non medis tidak usah dipikir. Yang penting panjenengan mantep membaca ruqyah mandiri untuk mengobati berbagai macam keluhane panjenengan, seperti itu. Oke, yang pertama niat itu menempati posisi yang penting. Selanjutnya setelah niat membaca sholawat bil qulub. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Nah, itu dibaca 3 kali. Terus berikutnya membaca suratul Fatihah. Apalagi surat Fatihah saya yakin panjenengan hafal. Akan tetapi ada kuncinya. Ketika panjenengan nanti sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus diulang sebanyak 7 kali, ping 7. Nah, surat Fatihahnya dibaca 3 kali. Ketika sampai pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu panjenengan ulang-ulang sebanyak 7 kali atau ping 7, pitung ambalan, seperti itu bahasa Jawa nih. Terus selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas, kulhu. Nah, kulhu Allahu ahad itu dibaca 3 kali. Selanjutnya membaca surat Al-Falaq, Al-Mu'awwidhatain. Surat Al-Falaq dibaca 3 kali. Ketika sampai pada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu panjenengan ulang pitung ambalan utawa 7 kali. Al-Falaq 3 kali. Pada ayat alladzi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad dibaca 7 kali, pitung ambalan. Terus selanjutnya membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dibaca 3 kali juga. Tapi pada saat sampai alladzi waswisu fi sudurin nas, itu juga dibaca 7 kali, pitung ambalan. An-Nas dibaca 3 kali. Alladzi waswisu fi sudurin nas, ayat itu dibaca 7 kali. Terus setelah An-Nas membaca surat ayat kursi, ya, surat ayat kursi. Saya yakin panjenengan juga hafal ayat kursi, bunyinya bagaimana. Allahu la ilaha illa itu. Kuncinya ketika panjenengan sampai pada ayat wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma, itu panjenengan baca sebanyak 7 kali. Ayat kursi dibaca 3 kali. Ketika sampai pada lafadz wala ya'uduhu hifdzuhuma, itu panjenengan ulang sebanyak 7 kali. Yang terakhir adalah membaca surat Zalzalah. Surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ayat 1 sampai 2. Nah, di ayat yang kedua panjenengan ulang-ulang sebanyak 7 kali. Itu ayat-ayat yang dibaca untuk ruqyah mandiri. Namun sebelumnya saya lupa sebelum panjenengan niat ruqyah, tadi saya lupa, panjenengan hadiah Fatihah, kirim Fatihah. Nyembung sanad dateng Mujiz Jam'iyah Ru'yah Aswaja, yaitu Gus Alamauddin As-Siddiqi.
ila akhirih sampai guru-gurune Masyayikh Nahdlatul Ulama. Nggih, dadi sebelum niat ruqyah panjenengan hadiah Fatihah nyembungke sanad dhateng panjenenganipun Gus Alamuddin As-Siddiqi, terus Masyayikh Nahdlatul Ulama, dan jangan lupa orang tuane panjenengan juga panjenengan Fatihai. Nah, seperti itu. Wis. Setelah selesai membaca ruqyah mandiri, langkah berikutnya adalah panjenengan tiupkan di air yang sebelumnya sudah panjenengan siapkan. Disuwuk, banyune disebul. Nah, seperti itu. Setelah disebul, kalau air itu mau digunakan untuk minum, maka sebaiknya sebelum minum panjenengan berdoa. Sebagaimana guru-guru kita, Masyayikh Nahdlatul Ulama mengajarkan sebelum minum air suwuk, air ruqyah, berdoa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'u zamzam yuqri'uka salam, diulang sebanyak 3 kali agar fadilah atau keberkahan air tersebut sebagaimana Allah memberikan keberkahan air zam-zam seperti itu. Kita tabarukan wa tafaulan seperti itu ya. Seperti itu tata cara ruqyah mandiri atau ruqyah diri sendiri. Ini boleh panjenengan amalkan di rumah ketika panjenengan merasa sakit, merasa kurang enak badan. Hal ini, amaliyah ini dapat panjenengan amalkan karena merupakan ijazah umum yang boleh diamalkan oleh siapa saja. Nah, jikalau panjenengan tidak puas ketika mengamalkan ruqyah ini, kan? Loh, saya kok sudah mengamalkan ruqyah ini kok gangguan saya masih ada. Dengan boleh konsultasi dengan tim ahli kami di nomor yang kami cantumkan di bawah ini. Khususnya yang di Kediri, Anda boleh menghubungi kami. Nanti akan kami rekomendasikan, kami hubungkan dengan praktisi-praktisi kita yang dekat dengan rumah panjenengan, sehingga penanganannya nanti lebih intensif, lebih cepat dan tepat seperti itu. Karena tim dari Gandarusa Kediri itu berbagai latar belakang seperti itu. Ada yang ahli gurah, ada yang ahli bekam, ahli pijat, ahli penyakit psikis, begitu kan. Ada yang dokter, jadi macam-macam latar belakang lah. Nanti akan kita disposisikan ke ahlinya masing-masing seperti itu. Apapun metodenya, tetap ruqyah menjadi hal yang utama. Kan? Walaupun bekam, walaupun pijat, ruqyah harus tetap didahulukan karena basic kita adalah ruqyah seperti itu. Kembali kepada Al-Qur'an, yakin kepada Al-Qur'an bahwa Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an sebagai obat. Mungkin cukup itu ya informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa keberkahan untuk panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan kulawan panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat, iman Islam ngantos benjang yaumul kiamah dipun akoni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.